Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran informatika fase D. Saya Irdawati SE dari SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau. Pada video pembelajaran ini saya akan membahas tentang materi berpikir komputasional. Dalam video ini kita akan membahas tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah. Dalam video ini kita akan membahas 4 metode, yaitu abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, serta algoritma. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan teknologi. Dalam video ini dilengkapi dengan beberapa contoh kodrat alam dan kodrat zaman seperti penggunaan teknologi dalam menyelesaikan masalah serta masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam video ini juga dilengkapi dengan asesmen formatif, tugas kelompok. Alokasi waktu yang digunakan dalam materi ini adalah 2 jam pelajaran. Target guru, siswa atau fase D. Topik atau materi 4 fondasi atau 4 pola berpikir komputasional. Profil pelajar Pancasila yang diambil adalah kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong. Model dan strategi pembelajaran adalah tatap muka, scientific, dan blended learning. Baiklah Bapak Ibu guru serta siswa hebat sekalian, kita masuk kepada materi kita. Berpikir komputasional merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep cara menemukan masalah yang ada di sekitar kita dengan mengamatinya lalu mengembangkan solusi dalam pemecahan masalah. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif dalam mengatasi atau mencari solusi atas pemecahan masalah. Bapak, Ibu guru dan siswa hebat sekalian, sekarang kita bahas satu persatu 4 fondasi atau 4 pola berpikir komputasional. Pertama adalah abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan menyederhanakan masalah dengan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah mana yang penting atau yang tidak penting. Misalnya, kita butuh sebuah software merek printer. Maka yang kita install adalah, yang kita cari di internet adalah software merek printer yang kita miliki. Kemudian, contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah kita butuh buah pisang. Maka kita menuju ke supermarket. Walaupun di supermarket banyak berbagai jenis buah, tapi karena kita hanya butuh pisang, maka yang kita ambil hanyalah pisang. Pola kedua atau aspek kedua dari berpikir komputasional adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terkelola. Misalnya, CPU. CPU adalah Central Processing Unit, di mana di dalam CPU banyak terdapat komponen-komponen seperti adanya hard disk, adanya ROM, adanya mainboard, dan lain-lain sebagainya. Setiap komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita ingin membuat sebuah kue bolu. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah tepung, gula, telur, coklat, atau mungkin bahan-bahan yang lainnya. Bapak, Ibu guru dan siswa hebat, kita sekarang masuk ke pola yang ketiga, yaitu algoritma. Algoritma adalah fondasi berpikir komputasional yang melibatkan kemampuan untuk merancang langkah-langkah dan terurut secara logis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Misalnya, kita ingin mematikan sebuah sistem komputer. Nah, kita akan mematikannya sesuai dengan prosedur, yaitu dengan men-shutdown. Kita ikuti langkah-langkahnya dengan menutup semua aplikasi yang kita pakai, kemudian kita mematikan dan mencari tombol shutdown. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita ingin mencuci pakaian, maka prosedur yang akan kita lakukan adalah kita memisahkan antara pakaian putih dengan pakaian berwarna. Kemudian kita akan ambil deterjen, kita masukkan air ke dalam mesin cuci, dan kita akan memberi deterjen. Kemudian kita akan memutar kain di dalam mesin cuci. Nah, setelah kain bersih, maka prosedur selanjutnya adalah menjemur.
Berpikir komputasional yang keempat adalah pengenalan pola. Pengenalan pola adalah fondasi berpikir komputasional yang melibatkan kemampuan mengenali pola dan informasi yang tersembunyi dari sebuah data. Contohnya adalah bel sekolah yang berbunyi secara otomatis, di mana sebelum bel ini berbunyi, bel ini sudah diprogram sedemikian rupa kapan dia berbunyi, kapan bel jam istirahat, dan kapan jam pulang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah perkiraan cuaca. Ibu guru dan siswa hebat sekalian, kita masuk kepada asesmen. Di sini kita memiliki dua asesmen. Yang pertama, asesmen secara mandiri atau secara individu. Yang kedua adalah secara kelompok. Nah, Bapak, Ibu guru dan anak-anak Ibu yang hebat, sekarang kita akan masuk kepada asesmen secara individu. Untuk menjawab asesmen, anak Ibu dapat melakukan membaca perintah-perintah soal yang telah Ibu buat. Kemudian setelah anak Ibu menjawabnya, silakan dikumpul kepada gurunya masing-masing. Anak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, kita masuk kepada asesmen berkelompok, yaitu di mana setiap kelompok akan diberi tugas secara daring melalui Google Classroom. Kemudian tugas ini akan kita presentasikan di depan kelas masing-masing.